setelah selesai dari kafe itu saya pulang di jalan itu saya kepikiran satu hal. Kenapa ya saya nyanyi buat mereka? Karena di malam itu di kafe itu saya melihat ada banyak pengunjung itu yang dalam kondisi mabuk gitu. Jadi mereka ada juga beberapa yang saya tahu mereka ini pasangan sejenis, sedang nongkrong di situ gitu. Ya rata-rata orang pengunjungnya itu dalam keadaan setengah sadar semua. Dan saya berpikir, Shalom, selamat sore sahabat Bahana. Senang sekali kembali Calvary boleh menjumpai sahabat Bahana di dalam podcast Karena Dia. Kita boleh kembali bertemu di dalam acara ini karena memang hanya kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, sore hari ini saya senang sekali karena kembali saya ada di studio Bahana dan saya di sini sedang kedatangan seorang tamu. Kalau sahabat Bahana melihat sebuah channel di YouTube, mungkin sahabat Bahana sudah familiar dengan tamu saya sore hari ini. Nah, siapakah dia? Langsung saja saya perkenalkan. Inilah dia, Charlie Haga. Selamat sore, Haga. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah memenuhi undangan Karena Dia ya. Yes. Oke, mungkin boleh menyapa dulu sahabat Bahana yang ada di seluruh Nusantara. Ya, shalom sahabat Bahana dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Charlie Haga. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi kesaksian melalui program ini bersama dengan Bahana Channel. Saya percaya apa yang kita obrolin beberapa menit ke depan dan harapan saya itu akan menjadi berkat buat kita semua. Jadi pastikan teman-teman semua tetap stay di channel ini. Iya, oke. Nah, Haga ini boleh mungkin ceritain ya, sebenarnya asalnya dari mana sih? Kok bisa sampai di Jogja? Oke. Saya lahir di kota Palembang, namun suku orang tua saya adalah suku Karo. Jadi saya ada marganya, jadi marga saya Sembiring, tapi saya lahir dan besar di kota Palembang. Lalu dari SD sampai SMA itu ada di kota Palembang, dan kuliah ke kota Jogja. Itu alasan waktu itu ke kota Jogja adalah untuk kuliah. Seperti itu, Kak. Oke, berarti karena pendidikan ya, Iya. di sini. Nah, Haga, ini sebenarnya Haga ini kan bisa sampai detik ini, bisa sampai di Jogja, bahkan bisa melahirkan sebuah karya yang nanti diceritakan ya. Nah, sebenarnya Haga ini tumbuh dari keluarga yang seperti apa sih? Orang tua sampai hari ini tuh mengajarkan apa di dalam kehidupan Haga? Oh, iya, saya tumbuh dari keluarga Kristen. Dan saya bersyukur untuk itu. Okay. Saya punya
orang tua khususnya bapak itu aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja, pelayanan-pelayanan misi. Jadi memang didikan kita di rumah adalah didikan firman Tuhan. Sekalipun di masa-masa kecil ya tentunya saya belum mengerti banyak apa yang dimaksudkan oleh beliau. Tapi semakin beranjak dewasa, bertambah usia, sedikit demi sedikit saya memahami apa yang diajarkan oleh orang tua saya khususnya bapak di rumah, seperti itu, Kak. Nah, dari nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua Haga nih dari kecil sampai sekarang, apa yang paling Haga ingat gitu yang sampai akhirnya Haga bawa sampai ke perantauan? Kan biasanya kalau di perantauan itu banyak banget ya, kita akan menjumpai godaan, tantangan yang bisa aja kita hidup di dalam dosa akhirnya. Gitu. Gitu. Nah, apa nih yang boleh diceritain nggak sih? Apa yang berkesan dari yang selama ini diajarkan oleh orang tua? Ya, kalau dari orang tua, sederhana, intinya ya selalu mengandalkan Tuhan, selalu cari Tuhan, karena itu satu-satunya cara kita untuk berjalan dalam setiap proses-proses yang ada dalam kehidupan masa muda khususnya. Jadi ya yang selalu saya ingat, yang selalu saya pegang dalam menghadapi tantangan apapun, ya mengandalkan Tuhan, Kak. Selalu mengandalkan Tuhan. Iya, sekalipun tetap harus ada proses yang dijalani. Tetap melewati kebingungan, tetap melewati frustasi, tetap ada. Itu semua tetap ada. Tapi karena dididik dari kecil untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan, itu yang membawa saya sampai saat ini. Oke. Wow, ini tadi kamu sempat menyebutkan kata prosesnya. Nah, betul. boleh diceritain nggak? Kamu punya proses yang kayak apa sih gitu? Kan tiap orang pasti beda-beda kan gitu. Betul. Saya sekalipun lahir dan tumbuh dalam keluarga Kristen, orang tua takut akan Tuhan, tapi saya dulu tumbuh sebagai remaja yang bandel ya. Bandel, oke. Bandel dan banyak orang yang mungkin melihat saya ya akan menjadi pribadi yang nggak bisa punya masa depan nantinya, ngelihat kebandelan dulu. Tapi saya juga dulu nggak mengerti tentang saya hidup harus seperti apa, mau jadi apa juga nggak ngerti. Tapi disitulah bukti penyertaan Tuhan lewat banyak kegagalan, lewat banyak jatuh bangun di dalam studi, dalam pekerjaan juga pernah mengalami jatuh bangun, hubungan relationship antara keluarga, orang tua dan orang-orang di lingkungan saya juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi semuanya itu ya membuat saya menjadi pribadi yang bisa menghargai dan mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi saya melihat semua proses yang nggak enak tadi semata-mata ya membawa saya untuk ada di dalam pengertian yang saya miliki saat ini, bahwa saya memiliki kehidupan yang berharga, nggak seperti yang dibilang orang. Saya memiliki tujuan, Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan saya, dan pasti setiap perencanaan Tuhan dalam hidup saya pasti digenapi. Oke. Nah, apa yang membuat Haga waktu itu kan sempat nih dianggap bakal tidak punya masa depan, tapi kenyataannya tidak demikian dong gitu. Betul. Di titik apa Haga akhirnya menemukan bahwa saya punya masa depan dan akhirnya mengalami kehidupan yang seperti sekarang, yang dulu bandel, yang terus akhirnya jadi orang yang mengerti apa yang harus dilakukan dalam hidup ini? Oh ya, itu semua berawal dari ada seorang teman yang Tuhan berikan untuk membawa saya kembali ke persekutuan rohani. Jadi beribadah, dalam arti beribadah. Jadi saya pernah ada di masa-masa yang nggak mau tahu urusan gereja, nggak mau tahu urusan rohani, bahkan Tuhan itu sendiri apa juga saya nggak peduli. Sampai pernah ada di level itu. Jadi Tuhan pakai orang-orang di sekitar saya yang untuk mendorong saya kembali yang namanya beribadah. Di dalam persekutuan rohani bertemu dengan lingkungan yang tepat, lingkungan orang yang bisa mengarahkan pribadi yang seperti saya. Jadi di situ saya bertumbuh perlahan-perlahan. Saya semakin mengerti. Ya semuanya karena firman Tuhan, dan tentunya orang-orang yang ada di sekitar saya yang nggak berhenti untuk mendukung, baik itu secara nasihat, kesabaran dan lain-lain. Oke, berarti karena seseorang ya? Iya. Karena seseorang. Itu waktu itu Haga umur berapa? Itu di usia, saya belum lama untuk kembali mencari Tuhan itu 5 tahun terakhir.
berarti tahun 2017. Oke. 2017. Iya. Dan kamu bersyukur nggak Tuhan kirim orang itu untuk bawa kamu kembali ke Tuhan? Bersyukur nggak sampai sekarang? Pastinya Kak. Udah pernah ngucapin terima kasih? Sudah. Sudah. Terima kasih. Sudah ya. Mau ngucapin lagi nggak ke orang tersebut? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Ya terima kasih untuk teman-teman yang selama ini support saya tentunya, yang menerima segala kekurangan dan kelemahan saya, khususnya Bapak Rohani saya tentunya, Bapak Rohani, Pastor Gary, Pastor Karen, yang mengembalakan gereja Bethania Fresh Anointing Jogja. Mereka adalah orang-orang yang mau membuka diri dan menerima saya, mendidik dari saya yang nggak mengerti apa-apa, dan sekarang saya bertumbuh menjadi pribadi yang semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Wow. Ya. Oke, 5 tahun terakhir, apa yang kamu alamin ketika pertamanya nih, kan dibawa kembali kepada Tuhan? Ya. Ada pergolakan nggak di dalam batinmu? Mungkin pergolakan nggak ada, cuman merubah kebiasaan. Kendalanya mungkin di merubah attitude, merubah cara berpikir, merubah pola hidup. Mungkin kendala-kendalanya yang dihadapi di situ, Kak. Jadi di dalam hati itu memang di 2017 itu memang ada di titik di mana saya merindukan supaya saya bisa menemukan jati diri saya, tujuan hidup saya. Di situ puncaknya, dan Tuhan berikan jalan tadi melalui komunitas rohani. Ya, setelah memasuki komunitas rohani, di situ saya bukan langsung bisa mendapatkan seperti kerinduan saya. Ada banyak proses, ada banyak cara berpikir yang harus diubahkan, ada banyak gesekan dengan lingkungan sosial, dengan diri sendiri bahkan. Merubah perilaku hidup yang dulu manusia lama istilahnya, masuk ke dalam kebenarannya bahwa kita kehidupan yang berharga, otomatis itu membutuhkan waktu dan nggak mudah. 1 tahun 2 tahun pertama itu saya masih bergumul lepas dari rokok, lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan lain-lain. Itu butuh waktu yang lama. Wow. Ini menarik nih, kamu sempat menyebut rokok. Ya, betul. Berarti waktu kamu sempat dibilang bandel itu termasuk perokok berat? Iya, ya kenakalan anak-anak muda hampir semuanya. Oke, hampir semuanya. Iya. Terus kamu akhirnya memutuskan untuk mau serius sama Tuhan. Iya, betul. Apa yang kamu jadi alasan utama waktu itu? Kan lebih enak tuh, jadi anak-anak muda yang ngikutin apa yang seperti dunia tawarkan gitu. Terus kamu akhirnya milih ikut Tuhan kan? Nggak enak tuh. Iya. Apa yang bikin alasanmu memilih Tuhan, ikut Tuhan lagi gitu? Jadi memang saya juga nggak mengerti itu untuk menjelaskannya bagaimana. Tapi memang di tahun 2017 itu saya ngerasa semua yang saya kerjakan saat itu, habitat saya, hari-hari saya melihat itu semuanya seperti hal yang percuma, nggak lagi berharga seperti dulu-dulunya. Dulu saya bangga gitu kan, dulu saya senang dengan dunia yang saya jalani. Sampai pada titik, loh, kok yang saya jalani hari-hari ini seperti nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya, dan nggak berdampak buat orang lain. Bahkan merugikan saya sendiri. Jadi kesadaran-kesadaran itu yang membawa saya ingat kembali tentang nasihat-nasihat orang tua, dan saya jadi apa yang ditanam orang tua di masa kecil, setelah melewati proses yang panjang tadi, di situ saya baru menyadari bahwa ada banyak kebenaran nasihat-nasihat orang tua di masa kecil. Ternyata memang yang dijelaskan, yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan saya sama keadaan saya di tahun itu sama sekali nggak sinkron. Gitu. Saya melihat, saya mengingat firman-firman Tuhan yang pernah saya dengar sebelum-sebelumnya, bahwa janji Tuhan itu baik, menjadikan kita terus naik, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati dalam segala hal. Tapi kok saya melihat hidup saya nggak mengalami satupun itu. Berarti ada yang salah dengan hidup saya. Dimulai dari kesadaran kecil itu, lalu ya itu tadi ada di dalam komunitas rohani dan memberikan diri untuk dididik, mendengar firman Tuhan, ya firman Tuhan itu yang membebaskan perlahan-lahan seperti itu. Yang akhirnya itu memproses dirimu sampai hari ini seperti itu ya? Iya, memotivasi. Oke. Memacu.
orang yang paling sampai hari ini sangat berperan terhadap proses yang Haga sedang lalui saat ini, memberikan support selain komunitas, ada nggak? Selain komunitas, orang tua, keluarga tentunya, dan pacar juga. Oke, pacar ya. Iya, betul. Dia orang yang terus support dan menginginkan saya untuk maksimal di dalam hidup saya. Karena dia mengenal, maksudnya mengenal potensi, mengenal pribadi saya, dan dia ngelihat ada banyak hal yang bisa kamu kerjakan dengan apa yang kamu punya. Nah, di situ dia memposisikan diri sebagai orang yang terus mendorong saya untuk memaksimalkan apa yang masih saya miliki, potensi-potensi yang ada. Bersyukur ya punya orang yang selain komunitas yang bisa mendukung. Yang Tuhan kirim untuk membantu saya menemukan arti hidup dan berubah itu adalah manusia. Maksudnya dalam arti seperti ini. Dulu saya kan orangnya pendiam, pemalu dan bukan orang yang bersosial, Kak. Iya. Bukan orang yang bersosial. Jadi bukan orang yang depan panggung ya? Bukan. Oke. Saya itu berteman hanya dengan orang yang sama seperti saya. Maksudnya dalam arti cara berpikirnya. Jadi lingkungan saya sempit sekali. Jadi hanya berteman dengan orang-orang yang idealismenya sama gitu. Dan itu membuat saya nggak banyak teman. Tapi itu tadi ketika saya memberikan diri untuk berada di lingkungan yang benar, lingkungan yang tepat, perubahan itu saya alami. Oke. Kamu pernah udah say something gitu sama pacar, ngucapin terima kasih sudah mendukung sampai hari ini? Sudah pernah? Oh, sering. Sering ya? Sering. Sering. Karena tanpa orang-orang ini, iya, saya juga nggak tahu. Iya. Karena mereka yang dipakai Tuhan untuk merubah saya seperti itu. Iya, oke. Apa yang kamu rasain sampai detik ini? Apakah ada sesuatu gitu, maksudnya pengalaman rohani yang akhirnya membawa kamu, Tuhan terima kasih ya sudah kirimkan orang-orang ini untuk bawa saya kembali kepadamu? Semuanya. Semua ya? Semuanya. Kamu merasakan damai sejahtera? Iya, betul. Mengalami ini nggak, janji Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab? Belum semua, tapi saya semakin menyadari kebenarannya. Maksudnya, saya menyadari identitas saya. Sebagai kita orang percaya, ya kita orang yang dikasihi, kita orang yang diberkati. Dan saya melihat aspek-aspek kehidupan saya memang semakin baik. Semakin Tuhan pulihkan, semakin Tuhan angkat. Dulu saya hanya berteman dengan orang-orang yang kesehariannya negatif istilahnya. Iya. Sekarang Tuhan ubahkan, ada di lingkungan-lingkungan yang positif, dari cara berbicara, cara berpikir, cara berperilaku, dan otomatis itu juga membuat saya jadi punya barometer dalam memilih-milih komunitas-komunitas saya bersosial. Dan itu juga mempengaruhi cara saya berpikir. Ya tentunya lingkungan memang besar pengaruhnya terhadap kita. Dan ketika cara berpikir yang diubahkan, kehidupan saya diubahkan. Oke. Benar sih. Kalau mindset yang udah diubahin tuh semuanya tindakan kita pun akan berubah ya. Apa yang paling kamu alami dari mindsetmu dulu keliru nih, terus akhirnya Tuhan ubahkan? Mindset yang seperti apa sih yang menurutmu itu ternyata salah ya, terus akhirnya sekarang Tuhan ubahkan yang seperti apa nih gitu? Dulu saya secara garis besar punya cara berpikir bahwa hidup itu semamaunya saya. Maksudnya gini, semamaunya itu dalam arti bisa saya capai dengan mengandalkan kekuatan saya. Jadi seperti cita-cita, harapan, prestasi-prestasi, saya berpikir semua itu bisa dicapai dengan kekuatan sendiri, dengan upaya sendiri, dengan pengalaman, dengan modal yang saya punya gitu, secara fisik. Ternyata tahun demi tahun saya nggak bisa mencapai hal apapun ketika memiliki cara berpikir yang seperti itu. Saya nggak punya pencapaian apapun dalam kehidupan, yang ada malah terpuruk. Semuanya yang dikerjakan gagal, nggak mencapai hal-hal yang maksimal. Lalu ketika mindset itu diubahkan, saya dibawa Tuhan kepada pengertian bahwa semuanya itu tentang kasih karunia. Nggak ada hal yang bisa kita kerjakan karena sebenarnya kehidupan kita
adalah menggenapi apa yang sudah direncanakan Tuhan. Jadi rancangan Dia yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tahu bahwa Dia punya rancangan, Dia punya janji dalam kehidupan kita, tugas kita ya cuma percaya. Percaya, berserah, dan nikmati aja proses demi proses perjalanan yang sudah Tuhan rancang. Iya, gitu. Waktu kamu masih di dalam mindsetmu yang lama nih ya, bahwa kekuatanmu tuh bisa mencapai apa yang jadi cita-citamu lah ya, bisa dikatakan gitu. Rasa capek nggak sih? Oh, banget ya. Banget. Saya mudah untuk mengalami yang namanya stagnan dalam apapun yang dikerjakan. Misalnya punya kerinduan pengen melakukan inilah atau buka usaha contohnya. Nggak bisa sejauh yang saya bayangkan progresnya. Progresnya nggak bisa sejauh yang saya pikirkan. Hambatannya itu ada aja. Jadi hambatan itu membuat saya itu nggak punya kreativitas, nggak punya kreasi. Jadi berpikir ketika ada menghadapi tantangan, udah gagal nih, udah nih nggak bisa dilanjutin nih. Jadi mudah menyerah. Karena itu tadi, karena yang saya andalkan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, apa yang saya punya. Iya, betul. Jadi ketika menghadapi tantangan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Ketika ada kegagalan langsung patah semangat ya. Betul. Gitu. Nah, apa yang akhirnya kamu rasakan sekarang dengan kamu menyadari bahwa bukan ngandalin kekuatan diri sendiri gitu, tapi ngandalin kekuatan Tuhan. Yang paling kamu rasain perbedaannya? Yang paling signifikan, semuanya terasa mudah. Iya. Sekalipun hasilnya juga masih harus menunggu. Iya. Tapi menjalaninya dengan mudah. Nggak ada lagi depresi. Sempat depresi? Ya, depresi ringan mungkin kalau dikategorikan gitu ya. Iya, itu pasti. Saya sampai nggak mau ngapa-ngapain. Maksudnya putus asa karena sudah banyak hal yang dilakukan, cuman hasilnya nggak ada. Akhirnya membuat saya memutuskan, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lah. Potensi-potensi yang saya punya, udah lupain aja lah, lupain aja gitu. Sampai ada dalam perasa itu. Kalau sekarang enggak, apa yang saya punya ya seperti yang dalam firman Tuhan juga. Enggak, Allah berbicara kepada Musa, apa yang kamu punya? Ya tongkat. Nah, sekarang saya hidup dengan itu. Apa yang kamu punya? Tuhan kasih pekerjaan, ya udah saya lakukan dengan setia. Tuhan tanya, kamu punya apa? Saya punya talenta. Ya udah, saya maksimalkan talenta yang saya punya. Jadi nggak ada tekanan apapun, dan saya tahu pasti ketika saya mengerjakan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan tolong. Wow. Apa yang bikin tadi kan sempat nyebut depresi? Apa sih yang bikin hal kamu waktu itu jadi depresi? Usaha gagal kah? Iya, semua yang saya punya itu seperti seolah-olah nggak ada ininya, Kak, nggak ada tujuannya. Jadi kamu melakukan banyak hal, kamu terlihat sibuk gitu, kamu terlihat sibuk dengan semua mimpimu, dengan kegiatan untuk mencapai kesuksesan menurut saya gitu. Tapi semuanya nggak sampai. Semuanya itu jadi sia-sia dan percuma. Yang ada malah itu membebani saya. Contohnya ketika saya dulu pernah berencana untuk bikin usaha. Saya nggak tanya-tanya Tuhan nih. Nggak tanya orang-orang terdekat, nggak tanya orang tua. Nggak minta saran pada siapapun. Saya berpikir, peluang ini oke. Saya ngelihat di lingkungan sosial saya, bisnis ini oke. Udahlah, jalani, pasti berhasil gitu. Saya sampai bela-belain ngutang gitu, bela-belain ngutang. Dan ternyata gagal, karena memang bukan seperti itu cara mainnya. Saya mengandalkan kepintaran saya yang saya kira saya pintar gitu. Saya hanya mengandalkan pengalaman dengan melihat lingkungan sekitar bahwa orang ngerjain ini pasti berhasil, saya juga pasti berhasil. Dan sebenarnya enggak. Karena desain Tuhan buat kita sendiri beda-beda. Jadi ya akhirnya ya saya terpuruk, saya harus terbeban dengan hutang piutang, dan itu juga harus dilewati semua, dan itu nggak mudah, hanya karena mengandalkan kekuatan sendiri. Nyesel nggak? Nyesel dong. Nyesel ya. Nyesel dong. Seandainya
Seandainya kesadaran yang saya miliki saat ini saya miliki 2-3 tahun yang lalu, semua itu kan nggak harus terjadi. Iya, betul. Nyesek sih memang kalau kita, iya benar sih. Karena ya namanya penyesalan pasti datangnya terakhir Iya, ya. betul. Kenapa ya? Kalau di depan kan pasti pendaftaran itu namanya. Iya, uang muka. Uang KDP ya. Gitu. Ya. Sekarang bagaimana kehidupan Haga dengan Tuhan? Sekarang ya, saya nggak bisa mengukur itu dengan kata-kata. Maksudnya saya nggak bisa menggambarkannya dengan kalimat, tapi saya bersyukur dengan pembaharuan yang Tuhan berikan di dalam cara berpikir saya, dalam kehidupan saya. Itu membuat saya semakin optimal dari hari ke hari. Yang saya alami, saya terhindar dari yang namanya persungutan, karena saya udah nggak terbeban dengan target-target manusia tadi, target-target yang ada di pikiran saya. Karena saya percaya bahwa udah saya kerjakan apa yang Tuhan kasih, pasti nanti hasilnya Tuhanlah yang menentukan. Nah, jadi ngerjain apapun tuh ringan, menghidupi hari-hari pekerjaan dan juga talenta ataupun pelayanan di rumah, di luar, semuanya berjalan dengan ringan, sukacita. Dan saya ngerasa jadi orang yang free. Yang free ya? Iya. Okay. Jadi free, iya. Oke. Lebih tepatnya menggambarkannya itu dengan kata free. Kata free. Ya. Oke, menarik nih, menarik banget. Oke. Sampai sejauh ini, apa yang ingin kamu lakukan buat Tuhan? Sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan udah bawa kamu balik dalam kehidupannya. Nggak ada yang sepadan yang bisa saya lakukan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, nggak ada yang sepadan. Tapi saya kembali lagi menyadari, mencari tahu hari demi hari, mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Mencari tahu apa yang Tuhan mau itu dalam arti melihat ke dalam, melihat ke dalam diri saya. Karena apa yang saya punya, dari di situ ada kerinduan hati Tuhan. Maksudnya seperti saya bisa nyanyi, bisa nyanyi. Nah, sekarang saya sedang bergumul talenta ini. Tuhan mau buat apa? Iya. Seperti itu. Tuhan mau bawa talenta ini sejauh mana, untuk apa, dan saya harus bagaimana. Nah, sekarang ya yang setiap hari saya renungkan itu, Kak. Jadi talenta-talenta seperti pekerjaan, saya sekarang bekerja kan. Pekerjaan ini Tuhan mau apa? Ya, kalau hanya untuk kerja dan mendapatkan gaji, itu sama aja seperti orang-orang di luar sana dong. Nah, lalu pekerjaan yang Tuhan kasih buat saya, tujuan ilahinya, istilahnya tujuan ilahinya apa gitu? Apakah dari sini akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang lain yang mungkin kehidupan saya yang sederhana bisa jadi berkat buat orang lebih banyak. Mungkin selama ini seperti tadi talenta saya bisa nyanyi. Mungkin saya selama ini pelayanan hanya di ruang gereja saya. Mungkin dengan tempat saya bekerja saat ini, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan mau bawa ke level yang lebih luas, memberkati banyak orang dengan talenta yang saya punya. Ya saya belum tahu. Satu hal yang saya percaya bahwa saya melihat apa yang ada di dalam dan saya tanya Tuhan ini buat apa? Saya bisa nyanyi, Tuhan mau jadiin apa? Terserah Tuhan aja. Saya punya pekerjaan, Tuhan mau pakai buat apa? Terserah. Saya cuma memberikan hati yang mau dengar-dengaran. Dan kalau saya dapat kesan itu, dapat rema itu, ya udah saya jalani dengan apa yang saya bisa lakukan. Oke. Nah, ini memang nggak pernah ada kata ini ya, yang bisa menggambarkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tapi bukan berarti nggak ada dong yang bisa kita lakukan untuk Tuhan lah ya, gitu sebagai ucapan terima kasih. Nah, ini dari yang saya tahu nih ya, Haga ini kan pengalamannya bersama Tuhan akhirnya terlahir dalam sebuah karya. Ya, betul. Benar? Boleh disaksikan, diceritakanlah ke sahabat Bahana, bagaimana awal mulanya karya ini terlahir? Oke, karya lagu ya? Iya. Yang pertama, karya pertama, paling pertama. Saya sebenarnya bukan orang yang punya cita-cita sebagai pemusik atau penyanyi, bukan. Sekalipun saya sempat kuliah di Institut Seni Indonesia mengambil jurusan musik.
Saya mengambil jurusan musik bukan dengan cita-cita sebagai pemusik, tapi karena saya punya talenta bermusik. Hanya karena alasan sederhana itu. Lalu saya pikir, oh ya udah, saya bisa nyanyi, saya suka musik, saya kuliah di jurusan musik. Lalu setelah selesai kuliah di ISI Yogyakarta, saya masuk ke dalam dunia sekuler. Saya sempat nyanyi-nyanyi di kafe-kafe, nyanyi-nyanyi di bar-bar beberapa tahun lamanya. Sempat menggeluti dunia itu sampai pada akhirnya itu di tahun 2015 atau 2016 saya lupa pastinya, satu momen di mana malam-malam saya sedang mengisi musik di sebuah kafe, kafe di Jogja. Di situ saya nyanyi bersama-sama teman-teman. Setelah selesai dari kafe itu saya pulang di jalan itu saya kepikiran satu hal. Kenapa ya saya nyanyi buat mereka? Karena di malam itu di kafe itu saya melihat ada banyak pengunjung-pengunjung itu yang dalam kondisi mabuk gitu. Jadi mereka ada juga beberapa yang saya tahu mereka ini pasangan sejenis, sedang nongkrong di situ gitu. Ya rata-rata orang pengunjungnya itu dalam keadaan setengah sadar semua. Dan saya berpikir talenta yang saya punya saya terima dari Tuhan. Terus saya pakai buat menghibur orang-orang yang seperti ini gitu. Dan itu membuat saya terpukul. Itu lama jadi pikiran saya. Hampir 1 minggu saya renung-renungkan, iya betul ya. Talenta saya terima gratis dari Tuhan, saya pakai buat menghibur orang yang sedang nggak sadar gitu. Saya menyenangkan hati orang-orang yang sedang mabuk. Wow gitu. Itu pun kalau mereka disenangkan sebenarnya. Iya. Tapi maksudnya gini, kita kan membuat mereka nyaman dengan talenta yang kita punya gitu kan. Kita nyenengin hati mereka dengan lagu-lagu yang mereka request. Kita senengin mereka dengan talenta ini gitu. Wow, ini nggak tepat gitu. Sementara padahal itu sudah bertahun-tahun saya lakukan, dunia reguleran istilahnya. Itu udah bertahun-tahun saya lakukan, tapi di malam itu memang itu titik perubahannya. Perubahannya akhirnya saya putuskan bahwa untuk dunia sekuler saya tinggalkan. Dari situ juga saya tekadkan dalam hati saya bahwa kalaupun saya nyanyi, kalaupun saya bermusik, ya udah hanya untuk lagu-lagu rohani, hanya untuk memuliakan Tuhan. Dari situ awal mulanya. Lalu waktu demi waktu ada kerinduan, lahir kerinduan. Kenapa nggak bikin lagu rohani ya? Seperti itu. Itu di masa-masa yang juga saya belum mengerti dan sepenuhnya kembali mencari Tuhan. Belum. Tapi di dalam hati ada kerinduan itu. Someday bikin lagu rohani lah. Ya, suka juga nulis-nulis di kertas, lirik-lirik. Nada-nada yang sederhana cuman direkam di handphone. Hanya sekedar untuk ingatan-ingatan aja. Mana tahu di kemudian hari ada rema-rema yang baru. Diselesaikan lagu-lagunya seperti itu. Saya bukan mentargetkan, bukan merencanakan bahwa ini harus jadi satu lagu, ini harus direkam secara profesional, ini harus dipublish. Enggak kepikiran sampai sana. Dan karya yang Haga buat itu inspirasinya dari mana sih? Karya yang saya buat, beberapa lagu itu sebenarnya nggak pernah jauh dari pengalaman pribadi, pengalaman dengan Tuhan, pengalaman sehari-hari, pertumbuhan rohani saya, selalu tentang itu kok. Jadi nggak muluk-muluk, tapi memang betul-betul apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Seperti apa ini pengalaman yang seperti apa yang Haga rasakan dan sampai akhirnya itu tercipta dalam sebuah karya? Saya mungkin bisa ambil satu contohnya. Satu buah lagu itu berjudul Kaulah Yang Kupercaya. Lagu ini bercerita tentang seperti kesaksian saya di awal bahwa saya menyadari bahwa kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kasih karunia Tuhan. Lalu lirik-lirik lagu ini memang menceritakan tentang itu, bahwa saya pernah gagal mencoba berjalan dengan kekuatan saya sendiri, dan saat ini saya putuskan untuk nggak lagi pakai cara lama. Dan sekarang saya belajar untuk mengerti, mendalami yang namanya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan karena saya tahu dan percaya bahwa saat ada di dalam rencana Tuhan,
ada kasih karunia yang berlimpah-limpah, otomatis hasil itu pasti kita alami, pasti kita terima. Dan itu akan hasil dari Tuhan, itu akan selalu lebih besar dari apa yang kita bisa pikirkan, bayangkan dan doakan. Seperti itu. Oke. Ketika karya ini tercipta, sudah didengerin ke siapa aja? Oh, lagu Kalau Yang Kupercaya itu sudah pernah dibawa di gereja saya 1 kali, dan baru itu, Yeah. selain gereja, ya orang-orang di sekitar saya saja. Itu saya perdengarkan ke mereka untuk meminta saran, untuk masukan-masukan secara musikal dari teman-teman yang ada di komunitas. Oke, bagaimana respon mereka ketika mereka mendengar lagu tersebut? Semuanya bilang lagunya itu mudah untuk dicerna, liriknya mudah untuk dimengerti, dan mudah juga untuk dinyanyikan. Oke. Kesan-kesan mereka itu, dan overall ya mereka senang. Senang ya? Iya, betul. Mereka diberkati ya dengan lagu Kaulah Yang Kupercaya? Iya, Kaulah Yang Kupercaya. Wow. Total sekarang ada berapa lagu yang sudah tercipta? Iya. Bukan tercipta lah ya, lahir lah ya dari pengalamannya Haga gitu. Lagu-lagu yang sudah pernah saya tulis itu ada 7. Namun yang sudah sempat diproduksi secara, maksudnya sudah pernah direkam, itu baru 5. Ya? 5. Dan akan terus continue dengan karya-karya yang baru. Karena itu tadi saya merasa bahwa ini satu hal yang benar untuk saya lakukan sebagai bentuk tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan karena sudah diberikan talenta ini. Iya, betul. Tadi Haga sempat bilang lagu Kaulah Yang Kupercaya itu baru diperdengarkan kepada komunitasnya Haga ya, yaitu teman-teman di dalam gereja gitu ya. Nah, ini tadi Haga sampaikan baru pertama kali diperdengarkan ke komunitas ya. Oke. Berarti kalau saya minta untuk bawakan di sini, oh, boleh dong. Siap ya? Dengan senang hati. Oke. Nah, sahabat Bahana akan jadi orang yang kedua yang akan mendengarkan secara langsung karya dari Haga yang berjudul Kaulah Yang Kupercaya. Silakan Haga. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya rindu pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua, sahabat Bahana Channel dimanapun berada. Tak lagi ku berjalan dengan kekuatanku, tak lagi ku andalkan segala pengertianku untuk masa depanku. Kasih karuniamu mengubahkan aku, dan tangan kasihmu membentuk hidupku. Darimu segala yang besar, segala yang indah, rencanamu mulia. Denganmu tak ada yang sukar, Kau Allah yang besar. Kaulah yang ku percaya, oh darimu segala yang besar, segala yang indah, rencanamu mulia. Denganmu tak ada yang sukar, Kau Allah yang besar. Kaulah yang ku percaya untuk selamanya. Kaulah yang ku percaya untuk selamanya.
ku percaya untuk selamanya. Biasa lagu yang sangat sederhana ya kalimatnya. Ketika kamu mulai main gitar tadi, saya ngerasa merinding gitu. Wow. bagus, keren. Nah, sahabat Bahana, itulah tadi sebuah karya yang belum dirilis ya ke platform di mana belum. Haga direkrut loh oleh sebuah platform di YouTube gitu ya untuk menjadi salah satu talentnya mereka. Nah, ada beberapa lagu yang sudah diunggah ya di platformnya mereka ya. Nah, salah satunya adalah Aku Tenang. Ya benar ya. Nah, kalau sahabat Bahana ingin mendengarkan lagu-lagu miliknya Haga lebih komplit, ada beberapa yang sudah diunggah, yaitu di Unlimited Worship. Yes, di Unlimited Worship. Langsung aja dengar di sana dan saya percaya sahabat Bahana diberkati oleh lagu miliknya Haga. Ya, cari aja, search saja Charlie Haga, pasti ketemu. Ya. Oke, terima kasih ya Haga buat lagunya yang keren, buat ceritanya yang sangat memberkati. Yes. Dan sebelum menutup obrolan untuk sore hari ini, boleh sampaikan closing statement kepada sahabat Bahana. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus, kepada Bahana Channel yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi kesaksian pada hari ini. Satu hal yang saya ingin bagikan bahwa terus andalkan Tuhan dalam segala keadaan, berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, bangun pengertian di dalam kasih karunia, bangun pengenalan kita dari hari ke hari kepada Tuhan, supaya apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya bisa tercapai, dan kehidupan kita pasti akan menjadi kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan dan menggenapi setiap rencananya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena tujuan Tuhan memberikan kita kesehatan, tujuan Tuhan memberikan kita kekuatan, hikmat, talenta, semua harta, bahkan semua yang Tuhan berikan kepada kita itu memiliki tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, terima kasih Haga untuk sebuah closing statement yang luar biasa untuk sahabat Bahana. Ya, itu saja ya. Terima kasih sekali kamu akhirnya bisa ke sini gitu ya, dan bisa menceritakan bagaimana kehidupanmu bersama Tuhan Yesus. Dan saya cuma menyampaikan maju terus, sukses pasti dalam karir, dalam berkarya, dan dalam hal apapun yang Haga lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Kak. Nah, sahabat Bahana, itulah obrolan saya bersama Charlie Haga, seorang anak Tuhan yang masih terus berproses di dalam kehidupan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan Charlie Haga ini juga salah satu talent yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam platform Unlimited Worship. Bagaimana perjalanannya sehingga dia bisa sampai ke Unlimited Worship, sahabat Bahana bisa baca di majalah Bahana selengkapnya. Yang sekarang tersedia bukan hanya dalam versi fisik atau cetak, tapi juga ada di dalam versi digital dengan harga yang sangat-sangat terjangkau dan bisa diakses dengan mudah melalui smartphone sahabat Bahana. Ya, demikian itu saja perjumpaan kita di dalam Karena Dia, dan ikuti kembali Karena Dia di dalam episode-episode berikutnya bersama saya Kalvari dan juga tamu-tamu saya dan yang lainnya. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.